Dr. Yani Muhammad Yani Mair PhD. Beliau adalah wakil rektor bidang organisasi dan perencanaan. Iya. Selamat pagi Pak Yanian. Selamat pagi Bira, terima kasih undangannya nih. Kita sama-sama di visit, ketemunya di Pasca Sarjana ya Pak ya. Iya, betul Bira. Alhamdulillah Bira, terima kasih loh undangannya nih. Ya. Kita bincang-bincang aja, santai, tapi serius juga sih nanti. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini ya Pak ya, seputar yang menurut saya agak berat nih ya, ketika saya tahu topiknya, tentang keamanan Asia Pasifik gitu ya Pak ya. Indo-Pasifik. Tapi saya mau bincang-bincang tentang personal, nggak apa-apa ya Pak? Oh iya, nggak apa-apa. Bapak ini lahir di Bandung, jadi asli orang Bandung ya? Ya? Alhamdulillah. Lahir tahun 66, 4 tahun lebih tua dari saya, tapi tampaknya masih tetap awet muda. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Pak masa kecilnya di mana, kemudian SD, SMP, SMA sampai masuk ke Unpad. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang oleh Bira sampaikan, saya lahir di Bandung tahun 66, SD, SMP, SMA juga di Bandung. Kemudian masuk ke Unpad itu tahun 85, lulus tahun 90, S1 HI, dan dari sana S2 saya ke Australia, S3 ke New Zealand. Jadi kembali lagi kurang lebih setelah studi S3 itu tahun 2004 kembali ke Unpad. Nah, setelah itu ya malang buana kemana-mana. Nah, karena lahir di Bandung, kemudian SD, SMP di Bandung ya. Itu masa kecil Pak Yanian yang paling sampai sekarang masih teringat ya. Itu yang menyenangkan dan mungkin juga yang kurang menyenangkan itu apa Pak? Kira-kira bisa diceritakan. Kalau kita kan anak-anak kelahiran tahun 60-an ya. Yang menyenangkan kita masih bisa mengalami kita main petak umpet gitu kan. Jadi betul-betul sangat alami gitu kan. Bahkan kita berenang di kolam. Kemudian kita main seperti ala main anak-anak di sini kan di Jawa Barat. Itu yang kita akan sangat berkesan. Yang terutama rasa setia kawan. Dan setia kawan masa kecil itu sampai sekarang masih terpegang. Saya punya sahabat 5 orang. Sampai sekarang alhamdulillah sampai detik ini kita masih bersahabat baik. Itu kenangan yang indah. Kita bersahabat sejak kecil sampai sekarang. Itu yang indah. Kalau yang semuanya indah ya Bu ya. Kita nggak ada yang membuat kita jadi tidak nyaman. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih keep in touch ya Pak? Masih keep in touch sampai sekarang. Sampai punya anak, alhamdulillah. Kita keep in touch kita. Dan ada di mana-mana. Jadi kalau kita main, misalnya kemarin terakhir kita jalan bareng itu di Jakarta, kita ya karena sudah kangen kan 2 tahun masa Covid, pas kemarin ya Jakarta sudah full bisa kita bertemu ya alhamdulillah. Senang sekali punya sahabat itu. Ya. Yang paling mengesankan waktu Bapak kecil itu apa Pak? Yang paling mengesankan waktu kecil apa ya? Banyak ya. Yang paling mengesankan itu ketika saya diajak ke rumah kakek waktu itu. Kemudian pertama kali saya naik orang Sunda bilang tuh munding apa tuh? Oh iya, munding. Munding ya. Nah itu saya di sana jalan kemudian kecebur ke kolam. Nah itu saya cerita pada anak saya, mereka nggak percaya. Masa apa betul Papa ngalamin waktu itu? Ya bilang itu. Coba, wah kok kita nggak bisa Pak ya? Iya, itu berkesan sekali. Dan saya pikir anak-anak zaman sekarang belum bisa. Anak sekarang mungkin nggak mengalami mungkin ngalamin itu. Kita berkesan banget tuh. Ya, itu di mana? Di Bandung atau di luar kota? Itu di luar kota. Di luar kota ya. Di rumah kakek ya. Ya. Itu sampai sekarang masih. Iya masih berkesan karena itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Kan takut kan takut suruh naik tapi dipaksa-paksa akhirnya pas dia senang dia kecebur ke kolam. Itu kenangan yang indah itu. Kenangan indah ya sampai sekarang. Ya. Yang paling menyedihkan apa Pak? Yang paling menyedihkan apa ya? Yang paling menyedihkan itu nggak ada kalau saya sih. Alhamdulillah orang tua saya karena kan dari pendidik ya, jadi mereka cara ininya beda gitu. Orang tua, guru, dosen? Guru, ya. Keduanya? Bukan. Kalau dua-duanya sudah almarhum mama. Kalau ibu yang guru. Ibu guru ya. Ayah di mana Pak? Ayah di Telkom waktu itu. Di Telkom. Iya. Jadi beda ininya beda apa?
ada terahnya ya, jadi dosen ya? Iya. Ya dari ibu ya? Alhamdulillah. Nah, perjalanannya Bapak melanjutkan pendidikan di Australia ya, itu gimana ceritanya tuh Pak? Sampai menentukan, oh saya ke Australia aja gitu. Iya, waktu itu kan tahun berapa? Tahun 98 itu masa-masa 98, kita coba cari beasiswa, kan beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu kita cari sendiri, hunting sendiri. Setelah dapat, kemudian kita lapor ke pimpinan universitas, kemudian dan ridho Allah dapat beasiswanya, pendidikan di Jakarta dulu, kemudian dari sana, kemarin kan ada bimbingan dulu tuh di IDP selama kurang lebih 6 bulan. Ya. Pilih beberapa jurusan, kemudian di sanalah saya baru tahu passion saya itu ternyata di bidang hubungan internasional, tetapi pada aspek strategik. Kan banyak tuh. Banyak ya. Nah, di sana saya berkenalan dengan beberapa profesor dan diarahkanlah untuk belajar strategic studies di sana. Nah, alhamdulillah dari doa Allah saya dapat beasiswa ke Venus University waktu itu dan 2 tahun di sana. Dan selama di sana juga kita bertemu dengan beberapa ahli Indonesia yang sangat keren dan dia lebih paham Indonesia daripada kita sendiri. Siapa itu Pak? Sana ada Pak Colin Brown, ada beberapa kawan kita di sana. Ya, yang sangat bagus sekali mereka. Ya, dan di sana saya jadi ketua. Tesisnya tentang apa Pak? Indonesia Australia relationship at the advent of 21st century. Ya, itu di sana. Kemudian dari sana pulang lagi ke Unpad. Kemudian boleh langsung asal beda negara. Nah, di Unpad berapa lama langsung S3 ke New Zealand. Itu juga tetanggaan tapi beda ya. Tetanggaan. Itu ya karena hubungan baik supervisor Australia dengan New Zealand waktu itu. Jadi kita langsung dapat beasiswa. Diarahkan juga ya Pak? Diarahkan juga di sana. Langsung sama Steve Hoadley waktu itu. Dia adalah advisor for Prime Minister New Zealand. Nah, di sana yang unik waktu di New Zealand itu saya punya supervisor S3 3 orang, satu dari Amerika Serikat, satu Cina, satu mantan Uni Soviet. Itu ini menarik sekali. Tiga-tiganya punya visi yang berbeda. Gimana itu menyatukannya Pak? Ya, doa saja. Karena satu mantan CIA, mantan KGB, mantan dari itu spesialis untuk Tapi China. jadi punya pengetahuan yang holistik ya Pak ya? Ya, jadi kita dapat memahami orang. Mafhum, oh iya, perbedaan itu indah ternyata. Tapi di dunia akademik kan, perbedaan itu sangat indah gitu. Dan di sana membuat dia makin lebih dewasa, bisa memahami orang lain. Beda latar budaya, apalagi beda latar pemikiran. Gitu. Berarti adaptasi penting ya tuh? Iya. Menyatukan 3 promotor itu? Iya itu. Saya kebayang tuh waktu itu, hampir 4 tahun. Jadi ruangannya sih tidak jauh, hanya mereka itu memang punya profesional yang sangat bagus. Sudah from sini, Yani, now you go to Azia, now you go to Yongzhang, you go to Steve. Tapi mereka selama 3 tahun tidak pernah saling bicara. Tapi hanya akan bicara pada saat di dalam tulisan? Ya tulisan, ngobrol gitu. Oh gitu, Itu, nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Pada saat defense, baru mereka sangat protek pada anak bimbingannya. Kan memang keras sekali di sana ininya. Kalau 6 bulan probation tidak bagus, ya sudah fed, go home gitu kan. Alhamdulillah dan tidak Allah tidak ada kemudahan. Dan harus presentasi. Memang, tapi indah, hanya hubungannya kolegial di luar, tapi pas masuk ke ruangan beda itu. Beda ya? Ya beda sekali. Punya prinsip masing-masing ya? Masing-masing. Jadi kalau saya di sana tuh ada clue. Kalau promotor saya mengatakan, "Hai Yani, please come. Have a seat here." Kalau saya disuruh duduk di sofa, saya akan dilayani sama dia dengan teh dan dengan kue buatan istrinya. Hospitality-nya ya? Hospitality bagus sekali dan dia akan enak ngobrol. Tapi kalau saya bilang, "Oke, you sit down here." Nah, di depan meja tugas dia akan keras sekali. Nggak dikasih teh dan kopi. Tapi kalau di sini dikasih juga Pak. Iya, terima kasih loh ini. Silakan kalau mau minum dulu Pak Yan. Jadi enak sekali gitu baru. Dia saya tahu kalau alhamdulillah gitu. Dan tidak pernah menghina kita. Shaming Abodi apalagi. Ya. Dia nggak pernah. Atas tulisan kita gitu? Nggak pernah gitu. Dia hanya bilang ada yang berkesan bagaimana mendidik manusia kita. Jadi waktu itu ada tugas. Tugas saya harus bikin chapter 1 and chapter 2. Nah, kemudian dia bilang, oke, 2 minggu kita ketemu ya. Ketemu 2 minggu lagi.
Saya datang, kemudian saya disilahkan duduk di sofa, alhamdulillah dikasih kue ngobrol gitu. Dia bilang, Yani, saya ingat tuh, kamu kan ada tulisan ya katanya. Nah, beberapa yang lalu saya datang ke perpustakaan. Baca. Nggak gitu. Can you have a look to right side? Saya lihat ke sebelah kanan, itu ada 14 buku. There are 14 books for you for 14 days. Maksudnya menugaskan untuk dibaca. Yang dibaca. Dia bilang, have a look. There are 14 books for 14 days. Would you like to read all these books for me? Masa kita bilang, oh of course. Berarti gitu kan. kita harus menerangkan ke beliau hasil baca buku hasil baca kita. Jadi saya kan, wah, jadi sampai kue yang udah dimakan, jadi kan kita ketahui, sialan juga nih. Tapi dia bilang, I think there's some parts of your thesis chapter 2 should be. Itu aja. Ada bukunya, tolong baca ya. Udah saya buat pulang ke rumah. Saya baca itu buku. Kemudian hari kedua dia telepon. Tanya, buku yang kamu baca? Oh, buku itu. Oh, gimana isinya? Oke. Terus lagi, hari ketiga dia baca. Hari keempat dia ditelepon. Oke. Jadi kan berapa buku? Saya bilang baru 4 buku, Prof. Oke, saya percaya sama kamu. Yuk kita ketemu besok ya. Jadi tidak usah baca buku semua. Asalkan buku yang kita baca itu memang bisa secara yakin, ya kan, membuat dia trust pada kita bahwa kita baca itu. Dan jawabannya harus benar kan. Besoknya saya ketemu, kemudian dia tanya 4 buku itu, yang lainnya nggak dia tanya. Semuanya dibaca tuh Pak? 4 bukunya? Iya, dibaca semuanya. Full, semua full? Ada quick reading, ada kan ada tekniknya. Baca semua, ya saya ambil key point-nya saja kan. Kemudian kita harus belajar clear, concise, and coherence. Jadi kan kalau New Zealand itu American setting, pendidikannya, dan Australia, American setting. Jadi clear, concise, and coherence. Kita harus yakinkan orang dengan cepat. Kemudian besoknya diskusi sampai wah hangat sekali. Nah sampai gimana ya, sampai itu musim dingin tapi kita sampai gerah gitu. Tapi karena saking semangatnya diskusi, kadang-kadang saya suka lupa pakai bahasa Indonesia. Like for example Australia, Japan, China, and Selandia Baru. wait Yani, dia bilang itu. The last word. What you mentioned just now? Selandia Baru. What is baru? Gitu. Oh ya, sorry, ya kan di New Zealand. Saking semangatnya. Tapi saya bahagia di sana. Jadi how to behave, to educate, ya kan, to learn, gitu kan, the way to deliver your ideas, supervisor sama siswa itu sangat bagus sekali. Itu berkesan sampai sekarang. Budaya itu di Indonesia belum ada ya? Atau belum ada kayaknya. Belum semua ya? Ya, belum semua. Ya? Ada, tapi belum semua. Belum ada. Itu pelan-pelan. Dan itu saya tularkan. Sekarang di FISIP dimanapun saya mengajar, saya tularkan itu. Jadi love sebagai seorang guru itu terhadap murid itu diperlihatkan. Love dalam artian kita ingin mendidik, bukan mengajar. Didik itu yang pesan itu yang kita sampaikan pada mahasiswa. Kalau dulu memang cita-citanya Pak mempelajari mengenai hubungan internasional atau baru ditemukan passionnya itu di Australia? Kalau waktu dulu, SMA misalnya. SMA kan saya mau jadi dokter sebetulnya. Pengennya ya? Ya dokter. Dokter, tapi daftar kemana-mana darinya HI. Ke Unpad itu HI semua kan, dulu kita boleh milih beberapa kan. Betul. Nah HI gitu kan, ya sudah ini HI. Nah ternyata memang pas masuk ke HI, oh iya di sini ya passion saya, karena bahasa kan kelebihannya. Menemukan passion HI itu ya pas menjelang mau membuat skripsi. Oh iya, saya HI di sini. Waktu itu ada pengalaman, waktu itu Pak SBY masih dosen siswa AD waktu itu, Pak SBY mantan presiden kita. Nah, saya tidak tahu waktu itu saya sholat duhur, tahunya Pak SBY imamnya. Hanya bertiga, gitu. Oh ini, saya tahu bilang Pak SBY sebagai jadi presiden, dulu pernah. Dan di sana ada beberapa hal yang tentang studi strategis yang saya pahami. Tahun 88 saya dapatkan. Passionnya itu ya saya dapatkan pas mahasiswa. Ketika pas keluar negeri baru saya lebih paham lagi. Itu. Nah itu juga membuat ketika pulang ke Indonesia tahun 2004, itu kan saya 2004, kemudian tahun 2008 saya kan ditarik ke Jakarta. Ada di beberapa tempat saya di sebagai staf ahli. Tim ahli. Tim ahli. Di beberapa tempat yang strategis, saya nggak bisa sebutkan. Di mana saja itu Pak?
Eh, Kalau ada apa namanya di beberapa yang strategis, ada yang biasa sampaikan ada yang tidak, karena untuk Iya, tugas iya. Bu ya. Ada. Nah, itu ya, ada tugas. Sampai hari ini, sampai hari ini, saya di tahun Itu 2008. secret berarti ya? Iya betul kalau gitu lah. Nanti kalau di CV saya ada. Iya, Kalau CV yang formal itu ada. Iya, Kalau CV yang ini kan tidak ada. Nah, karena keahlian yang saya punya itu di Indonesia itu pada saat itu kan di bawah 10 orang Langka ya, guru Pak? besar HI itu. Nah, yang keahlian yang saya dapat itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang yang di bidang yang saya punya keahlian. Jadi di UI, karena di UI itu belum ada profesor waktu itu, saya dibutuhkan seorang profesor, ya Unpad yang dipakai. Itu 2008 sampai hari ini kita di sana. Se-Indonesia ya, Pak? Se-Indonesia itu. Se-Indonesia itu guru besar HI di bawah 10 orang. Se-Indonesia yang ahli HI ya, S1 HI, S2 HI, S3 HI. Kan sekarang ada yang guru besar HI tapi bukan HI sebetulnya. Ini kayak itu kan sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Dan sampai hari ini ya saya masih diperbantukan di sana. Ya. Gitu. Selain di Unpad, Bapak mengajar di tempat lain? Mengajar dalam artian untuk memberikan ya? luring gitu, Narasumber ya itu ada beberapa Sering ya? tempat. Ya. Di Sesko ya, kalau saya tidak Ya itu salah ada. di Sesko ya. Ya di Sesko TNI, Sesko AD, Sesko AU, Sespim Polri. Saya di Lemhanas juga saya mengajar di beberapa tempat. Baik, nah, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai topik hari ini Pak ya. Oh, iya. Yang ini menurut saya berat, tapi mohon dijelaskan secara mudah ya Pak ya. Iya. Nah ini karena kaitannya kan di sini ada program studi yang memang mungkin akan ada kaitannya dengan keamanan di Indo-Pasifik ya Pak ya. Misalnya seperti sustainability, kemudian inovasi regional itu mungkin sangat terkait, atau lingkungan ya, kaitannya dengan itu. Nah saya ingin mendapat penjelasan mengenai bagaimana sih sebetulnya situasi di Indo-Pasifik, terutama dari sisi keamanannya Pak. Iya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini memang agak berat, tapi saya akan coba membuatnya lebih mudah. Jadi Indo-Pasifik itu singkatan dari Indian Ocean and Pacific Ocean. Jadi bukan Indonesia Pasifik. Jadi gabungan dari dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra timur. Samudra Hindia sebelah barat, Samudra Pasifik. Ini adalah sebuah kawasan yang merupakan istilah dan terus masih baru untuk mengartikan kawasan Asia Pasifik. Kalau misalkan di bidang ekonomi kan di Asia Pasifik ada namanya APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Kemudian kita mengenal juga bahwa dalam konteks Indo-Pasifik sekarang APEC sekarang sudah bertransformasi, ada TPP, CPTPP yang led by US asalnya, ya kan sekarang. Kemudian lagi ada RCEP, RCEP itu Regional Comprehensive Economic Partnership, itu di led by China, itu anggotanya ada China, Australia, New Zealand, India, Indonesia dan ada 6 negara. Nah, Indo-Pasifik ini 3/5 populasi dunia itu ada di Indo-Pasifik. Kemudian GDP-nya kurang lebih 52 triliun dolar Amerika Serikat. Nah, ini fenomena ini sebetulnya adalah dipicu karena adanya East Asia Summit. East Asia Summit ini adalah pertemuan tingkat tinggi negara-negara East Asia Summit. Dan sejak tahun 2012 kalau kita lihat fenomena ekonomi dunia, bahwa sekarang ekonomi dunia ini sejak tahun 2012 itu tidak lagi berpusat di Amerika Utara, tidak lagi di Eropa Barat, tapi di Asia Timur. Jadi faktanya sebetulnya sejak tahun 2012 itu ada East Asia Free Trade Area. Nah, dengan Indonesia. Nah, di Indonesia ini kalau kita lihat misalkan saja di Indonesia ini sejak tahun 2011 itu banyak free trade area. Nah, dengan Cina, banyak kan Cina misalkan dia berapa jumlah penduduknya kan banyak sekian miliar ya. Kemudian ada ASEAN dengan China, ASEAN dengan Korea, ASEAN dengan Jepang, itu berarti tahun 2012. Sehingga kalau kita lihat misalkan di Indonesia banyak sekali orang-orang, mohon maaf, India, Cina, Korea itu kan ke Indonesia. Di mall-mall yang besar di Indonesia masuk. Ini adalah K-pop, J-pop, itu kan hal kecil saja dari membanjirnya dominasi negara-negara asing masuk ke Indonesia. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang harus kita waspadai. Karena jangan-jangan mereka datang ke sini sebetulnya secara pelan-pelan itu akan menguasai perekonomian kita. Ekonomi baik dari segi
konsumerisme, mau sebagai gaya hidup. Kita lihat sekarang orang lebih suka lihat K-pop kan, J-pop gitu kan, daripada lihat yang apa gitu kan. Nah ini yang pertama. Kemudian pada aspek keamanan. Nah keamanan tidak hanya sifat militer, tapi juga dalam konteks hubungan bertetangga. Nah di Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik itu selalu dia berpijak pada kebutuhan ASEAN. Jadi Indonesia ada ASEAN, baru masuk ke Indo-Pasifik. Nah, ada perbedaan pemahaman. Nah, di Indo-Pasifik itu ada 2 negara yang sekarang sedang mencoba memperebutkan pengaruh di wilayah Indo-Pasifik, yang terbedah itu adalah Indonesia pusatnya, Cina dengan Amerika Serikat. Kalau Cina kan kita kenal ada jalur utama maritim kan, dia banyak sekali memberikan bantuan-bantuan dan debt trap kan, seperti di Sri Lanka. Kan Sri Lanka itu kalau kita lihat ya di New York Times, itu dia mendapatkan bantuan banyak sekali dari Cina, hutang, bangunan dibuat, infrastruktur buat semuanya, ternyata tidak bisa dari working capital, kemudian untuk membayar hutangnya, Sri Lanka memberikan keleluasaan kepada Cina untuk memiliki selama hampir 100 tahun yang apa yang sudah dibangun oleh Cina. Persis seperti ketika dulu Cina kalah perang Candu, maka Hong Kong, Shanghai dimiliki oleh Inggris. Sama Sri Lanka juga. Ketika sebuah negara tidak bisa bayar hutang, maka Cina akan menguasai wilayah itu selama 1 abad. Diberi kemudahan-kemudahan. Itu sudah ada, sudah ditulis. Dalam hal apa saja itu Pak? Semuanya. Jadi semua yang dibangun itu sudah jadi milik Cina. Dan boleh memiliki land di sana? Iya, semuanya milik Cina selama 100 tahun. 100 tahun. Itu bahaya. Nah, Indonesia kan. Kemudian sedangkan Amerika Serikat Free Active Indo-Pacific Region. Dia contohnya dengan TPP dengan RCEP, Trans-Pacific Partnership yang sekarang isi TPP, dan RCEP. RCEP Regional Economic Partnership itu oleh Cina, ini oleh TPP oleh Amerika Serikat dulu ya TPP-nya. Bedanya apa? Kalau ini kan namanya itu adalah yang disebut dengan PTA, Preferential Trading Arrangement, certain items only untuk free trade. Tapi kalau untuk TPP ini 0% customnya. Nah ini di Free Active Indo-Pasifik. Nah Amerika Serikat mencoba bahwa kawasan Indo-Pasifik ini boleh dia masukin kemana-mana. Ini bahaya. Contoh yang sederhana misalkan saja, kenapa pembangunan jembatan di Selat Madura menghubungkan antara Jawa dan Suramadu itu kan bisa mudah. Kok Selat Sunda tidak? Kenapa kan? itu Pak? Kenapa coba? Karena Amerika Serikat sampai detik ini belum meratifikasi UNCLOS. Karena semua perairan Indonesia itu adalah internasional untuk Amerika Serikat. Selat Sunda ini kan menghubungkan Asia, menghubungkan dia ke Afrika, ke Australia, Selat Malaka kan ke Eropa. Jadi kalau ada yang bisa mengasin, bisa dia tabrak saja. Misalkan itu guyonnya gitu ya. Kalau ada jembatan dia bisa tabrak saja itu dengan kapal dia. Nah itu yang harus kita pahami. Jadi di Indo-Pasifik ini sekarang ada pertarungan berpengaruh antara Amerika Serikat dengan Cina. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Ini akan berpengaruh sangat kuat ke yang lain-lain. Nah kalau di bidang militer sejak tahun 2018 itu ada lebih 50% pangkalan militer Amerika Serikat yang dari Hawaii, dari Korea, dari Timur Tengah, itu mereka di redeployment itu di Darwin, Australia. Nah ini kan kita lihat sekarang, kenapa sekarang Australia, Amerika Serikat terus ngendek-ngendek dalam tanda kutip orang Sunda ya, Papua. Karena kalau dari Jakarta ke Papua kan kurang lebih 4-5 jam, ya kan? Atau Hasanuddin lah sekarang yang terbaru, paling dia hanya berapa 1 jam, tapi Darwin ke Papua cuma 20 menit. Jadi dia bisa langsung okupasi di sana. Nah itu adalah karena ada perpindahan sekarang. Dan ada perpindahan pasukan semua karena perang teroris sudah mulai berkurang dan masukkan ke Darwin. Maka ini kan mau tidak mau kalau sudah banyak para jagoan kan dia harus ada kerjaan kan gitu dalam tanda kutip ya. Maka dia akan coba ngendek-ngendek di arah sekitar termasuk Indonesia. Dan dalam konteks perang melawan teroris. Nah kita lihat misalkan kenapa Arab Spring terjadinya di barat daya sana Afrika. Nah kemudian pertanyaan adalah kapan akan berakhir perang teroris ini. Nah kalau kita lihat dokumen yang ketika pasukan Amerika masuk ke sekitar ke tempatnya Osama bin Laden, itu kan ada namanya yang disebut dengan
jalur pengembangan teroris. Nah ini kan sebenarnya kan by design. Kalau Anda lihat kenapa negara-negara yang kena Arab Spring, demokratisasi, dan negara-negara yang ada di pinggiran laut Mediterania, itu negara yang untuk kaya akan minyak. Kalau memang mau ada demokratisasi, seharusnya negara yang di bawah, Afrika yang di sini, Uganda dan sebagainya. Tapi kenapa di sini kan minyak? Nah, siapa yang menguasai daerah Arab Spring, dia menguasai dua benua, Afrika dan Eropa. Nah, turun ke bawah nanti ada Spain, France, turun lagi ke bawah ada Burma, Thailand, ujungnya di Mindanao. Sebenarnya dia ke Sulawesi. Jadi the end of global organized terrorism itu akan adanya di Mindanao, di Sulawesi. Di mana? Di Indonesia. Nah, ini adalah harus diantisipasi. Kapan terjadinya? Ya tahun 2020 dan 2021 ini. Kenapa demikian? Karena tahun 2020 itu ada gabungan 3 blok ekonomi yang harus diamankan. Kenapa pasukan Amerika dipindahkan ke Darwin tahun 2018 kemarin, ya kan? Tahun 2020 Juni 2020 kemarin sudah masuk semua 100%. Kenapa Juni tahun 2020 semua pasukan masuk ke Darwin? Karena the end of the war against terrorism akan ada di Indonesia bagian timur. Kemudian juga di sini kita lihat untuk memang 3 blok ekonomi, RCEP, kemudian AEC, Asian Economic Cooperation, sama TPP, blended jadi namanya FTEP, Free Trade Area of Asia Pacific. Itu terjadi tahun 2020. Itu sudah berlangsung setahun ini. Nah, jadi ujung-ujungnya memang ekonomi sih. Untuk ekonomi ini dia butuh sumber daya, butuh apa yang sudah diamankan. Dan Indonesia adalah senternya sebetulnya. Jadi di Indo-Pasifik ini yang jadi center gravitinya adalah Indonesia. Jadi contention antara China sama Amerika itu adalah Indonesia sebetulnya. Contoh misalkan ASEAN Economic Community. Kalau bicara ekonomi, kan bicara masalah perut kan. Kita lihat 10 negara anggota ASEAN. Yang 6 negara itu kan itu adalah negara land. Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja itu kan negara daratan. Negara pantainya mana? Singapura, Malaysia, Brunei. Kepulauannya Filipina, Indonesia. Kalau ekonomi kan sumber daya alam. Sumber daya yang paling kuat siapa? Indonesia. Orang nyari ikan, makanan semua kan Indonesia, hutan semua Indonesia. Jadi tidak akan ada masalah ekonomi ASEAN kalau tidak ada Indonesia. Ketika ada kompetisi antara Cina sama Amerika Serikat, merupakan ASEAN, bukan Indonesia sebetulnya. Nah di sini jelinya Pak Jokowi. Kalau secara militer orang melihatnya ancaman itu dari Alki 1, utara selatan, Pak Jokowi bikin poros laut di barat ke timur, sehingga sumber daya alam kita itu semuanya akan bisa dikuasai oleh Indonesia. Ini cerdik sekali Pak Jokowi itu. Apa ada kaitannya dengan pemindahan ibu kota Pak ke Kalimantan? Kalau ibu kota Kalimantan itu kan baru sekarang, kan baru kemarin jadi disahkannya. Itu dalam konteks pemindahan ibu kota itu akan lebih sangat strategis. Di sini dapat di Kalimantan. Tetapi dalam konteks tadi yang Indo-Pasifik itu kalau menurut saya tidak ada. Ini hanya untuk ini aja, center gravity. Karena kan kalau lihat di Kalimantan kan dia dekat dengan Malaysia, kan. Contoh misalkan Malaysia itu rencananya akan punya PLTN tahun 2025, proyek tenaga nuklir. Malaysia itu kalau kita lihat di ininya, buku putihnya. Indonesia kan sampai sekarang masih dalam rencana. Nah kalau kita mau nakal kemarin misalkan simpan PLTN misalkan di Kalimantan kan harus yang ini kan gempa kan, maka dapat dibayangkan properti industri yang di Singapura, Malaysia akan langsung turun. Betapa kita sangat strategis sebetulnya. Maka yang pertama kali teriak jangan sampai Indonesia punya PLTN itu dari Singapura sama Malaysia. Terancam karena ya? Terancam karena akan jatuh itu ekonominya. Seperti kenapa Amerika Serikat sampai sekarang tidak bisa mengalahkan Cina, karena kan berapa persen hutang surat hutang negara Amerika itu dipegang oleh Cina. Properti Amerika itu Cina yang pegang. Sama lah kayak gitu. Nah kalau dari sisi lingkungan nih Pak ya, strategi apa yang sudah dibuat oleh negara kita ya untuk menjaga lingkungan kita di tengah keamanan Indo-Pasifik ini Pak? Ya kalau untuk lingkungan ya paling tidak mau tidak mau kita kan harus lihat aturan yang ada di REDD+, Protokol Kyoto untuk REDD+. Jadi mau tidak mau ya kita harus sepakati aturan dalam hal pengaturan karbon di dunia ini. Karbon artinya kan negara-negara barat sudah kadung di negara industri, dia tidak mungkin menghentikan
industrinya. Industri tidak berhenti berarti kan cerobong asap masih jalan. Ya. Kan nggak mungkin, nanti mereka sudah tidak, kan mereka tidak punya hutan. Nah kita yang punya hutan ini kalau dalam bahasa sederhana yang harus merawat hutannya kan, tinggal jual beli karbon ini yang harus dijaga. Tapi kan bukan berarti kita jaga hutan, kita tidak boleh jadi negara industri, bukan begitu. Nah, ini harus pintar-pintar Indonesia membuat sebuah kebijakan bahwa tetap dalam aspek REDD Plus, ya kan, dalam pengaturan karbon dunia kita dapat untung, ya kan, ada uang yang masuk lah dalam kita untuk mengatur hutan ini, tapi juga kita jangan sampai melupakan bahwa kita pun harus jadi negara maju. Jangan sampai kita harus menjaga hutan kita, tapi tidak boleh jadi negara industri. Itu yang kita tidak mau. Makanya beberapa bahan-bahan dasar kan sekarang dilarang untuk diekspor oleh Pak Jokowi. Ya. Itu berarti ada proteksi juga ya? Harus ada proteksi, karena kan penjajahan zaman sekarang itu sebenarnya dari standar sama mutu kan. Itu kan penjajahan bentuk baru. Kan sangat sakit hati. Kalau kita sudah merasa ganteng, gagah, punya barang bagus, masuk mereka, oh enggak, barangnya tidak bermutu, gitu kan? Itu kan sangat sakit hati. Jadi kita dianggap tidak layak gitu kan, tidak punya peradaban gitu kan. Itu kan adalah bentuk daripada penjajahan baru kan. Jadi tetap harus ada proteksi. Dan kita juga harus bikin saja, kenapa kita tidak berani bikin misalkan aturan untuk standar mutu sendiri. Orang lain masuk kita tidak boleh gitu. Kan bisa saja begitu. Seperti misalkan dalam konteks ASEAN Community untuk pekerjaan. Dokter yang masuk ke Thailand, itu silakan. Semua warga negara ASEAN, kan ASEAN Community, itu boleh kerja di dokter di Thailand. Tapi harus bisa bahasa Thailand yang inggil gitu. Nah, kalau kita kan ada beberapa tenaga kerja, nggak bisa bahasa Indonesia lah. Nah itu Pak, saya dengar juga nih ya, bahwa banyak pabrik-pabrik tuh isinya orang Chinese gitu, dan mereka nggak bisa berbahasa Indonesia. Harus berani kita juga kayak mereka gitu kan. Ya tapi memang setiap negara beda-beda ya tingkat kesulitannya. Nah kalau kekuatannya Pak Indonesia, kekuatannya apa tuh dalam menghadapi keamanan di Indo-Pasifik ini? Kalau Indonesia, kalau saya lihat, saya sepakat itu dan dengan kita bahwa justru kekompakan Indonesia inilah, ya kan, yang harus dijaga. Kalau di kita itu kan ada sedikit ribut kapan kerjanya gitu kan, kita kerjanya. Saya dapat memahami kalau ketika sekarang itu yang penting kita sepakat ya untuk Indonesia. Contoh misalkan saja, walaupun memang menyakitkan ya, tapi itulah dalam konteks kebersamaan sebagai ibu sebangsa. Jadi kita harus firm dulu sebagai sebuah bangsa Indonesia, kompak gitu loh, bersatu gitu kan. Bersatu tuh benar gitu kan, umpat kahiji ngahiji, nah kayak gitulah sama ini juga. Bersatu dulu, karena Cina misalkan, kan lihat Cina. Dari Cina itu Jinping ya, itu dia bilang bagus tuh. Yang penting itu bersatu dulu, punya panduan yang bagus, semua sepakat dulu, jalan semua. Tapi kalau masih terus diperdebatkan oleh berbagai pihak, kapan kerjanya? Jadi saya semangat ke Indonesia ini yang harus. Contoh misalkan, kenapa rencana Pak Menhan tentang peraturan bela negara itu ditakutin oleh negara tetangga? Kan sederhana sebetulnya. Berapa sih pasukan dari pihak negara tetangga kita? Kan sedikit. Kita penduduknya banyak. Kita banyak. Kalau wajib bela negara udah kekuatan ya Pak? Udah itu tinggal jadi itu yang ditakutin sebetulnya. Jadi kalau ini semua firm, yang bela negara gitu kan, terus misalkan ada sekian juta, nggak banyak lah, 1 juta 2 juta aja, itu sudah bikin gentar negara lain. Sudah gentar itu. Misalkan kenapa ada dantar ya, waktu itu kenapa ada seorang tokoh jangan sampai dia menang, gitu kan? Karena yang ditakutin itu sebetulnya bukan tokohnya, tapi umatnya gitu kan. Nah itu sebetulnya. Jadi betul-betul itu harus ada esprit de corps sebagai Indonesia itu harus kuat sekali. Itu saya rasakan itu. Saya pernah dulu tuh ada tugas ke Canberra di hotel bintang 6 saya tinggal. Di Canberra itu ada Grand Hyatt bintang 6, kalau bintang 5. Saya bintang 6 pernah ngerasain. Itu saya 5 hari tugas dan pulangnya itu membawa 18 pesawat F-16 bekas hibah dari Australia. Itu saya ikut waktu itu. Working group tugas dari negara 5 orang khusus 5 hari di Canberra dan itu memang kerasa sekali itu kita fight dengan working groupnya Australia Amerika Serikat 5 hari diskusi nah ketika goal gitu dapat 18 pesawat tempur bekas dari Australia di Indonesia itu bangga sekali dan memang kerasa kalau kita bersatu kita bisa sebetulnya
Walaupun ada negara lain, kenapa ke Indonesia? Kenapa nggak kami yang diajak dan negara kita? Tapi ya kita fight gitu. Itu bisa dirasakan. Jadi penugasan sudah ke beberapa negara saya. Ini mengenai esprit de corps ya, wawasan kebangsaan kita ya. Sekarang kalau Pak Yanyan melihatnya bagaimana? Kita ini bangsa Indonesia ada di taraf mana sih Pak? Masih rendah, middle, atau sudah tinggi? Atau di kalangan mana yang sudah tinggi dan di kalangan mana yang belum? Susah jawabannya. Pertanyaan susah, jauh juga susah. Ya paling tidak kita mafhum lah. Kita kan negara yang sedang berkembang. Jadi jangan melihat, don't look at the moving picture. Jadi jangan melihat Indonesia is a country in a process to be a democratic one. Jadi jangan melihat snapshot, tapi lihat Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Misalkan, kalau saya keluar negeri, karena kan ada penugasan, kan sudah di briefing dulu tuh, briefing dulu. Ini position papernya, ini briefingnya. Itu kalau kadang-kala orang suka meremehkan kita, Indonesia. Contoh misalkan, seolah-olah kalau Indonesia ini adalah sarangnya teroris, gitu kan? Karena majority adalah umat Muslim. Saya pernah suatu waktu, itu saya dapat di International Conference on Indonesia Past, Present, and Future. Saya masih ingat itu saya diundang. Ada tanya jawab, kemudian ada seorang LSM yang bertanya. Itu saya belum profesor, masih doktor. Dr. Yani katanya. Dia cerita, dia bilang, do you think that Indonesia could still be known as Indonesian nation state? Apa saya bilang tuh? Kenapa? Dia lihatin tuh beberapa kelemahan kita dan sebagainya. Nah, untuk melihat jawab itu kan saya harus hati-hati. Karena dia LSM. Dan saya sedang ada di conference luar negeri. Saya selalu bilang, oh yes, in every political action selalu akan ada is a mess, ada efek sampingan. That is a mess in political phenomena. Indonesia itu adalah a huge country, a big one. Dia bilang gini, karena saya lihat di suatu korban jiwa yang ada di provinsi tertentu, the majority are Christian, are Catholic, gitu kan? 99%. Jawaban saya, yes, I agree with your opinion. It will be the same way, the same answer from me. The majority of the victims in, for example, West Java, 99% are Muslim. Dia kaget, kenapa? Ya karena kebetulan provinsi itu almost 100% adalah Christian people or Catholic people. Dia baru ngerti. Jadi banyak orang-orang luar itu memahami Indonesia seperti Afrika gitu. Negara yang sangat terbelakang. Ada lagi misalkan pernah ada seorang profesor, dia tahu sekali, dia baru tahu bahwa ternyata the biggest mall in his country is the smallest mall in Bandung. Iya, jadi betul. mau BIP misalkan di Bandung ini adalah wow, big one, you know. Yes, jadi itu mereka tuh underestimate. Gitu. Underestimate. Kemudian juga pembagi, misalkan kita taruh dengan negara lain, penduduknya 4,8 juta. 4,8 juta tidak lebih besar daripada Jakarta. Kita kan besar. Dari Jakarta ke Papua aja kalau naik pesawat bisa 6 jam. Berapa belas negara bisa kita hubungi kan? Kenapa itu Pak? Bisa sampai kita underestimate? Ya karena orang melihatnya itu in a snapshot. Oh Indonesia, contohnya sederhana lah. Saya paling menarik. Saya kalau pergi ke negara tetangga, saya pakai blazer atau jas. Nggak pernah saya mau pakai batik. Karena pengalamannya buruk. Supaya setara? Bukan. Jadi beda. Kan wajah Melayu. Wajah Melayu. Jadi datang ke itu, Indon gitu kan. Saya bilang, oh. Jadi itu pakai batik begitu kan. Pakai taku gitu kan. Saya pakai jas. Blazer itu apa? Itu yang membedakan. Itu sederhana saja. Misalnya Filipina. Ya itu. Nah itu hal-hal yang berbeda. Jadi lihat Indonesia secara keseluruhan. Saya sudah keliling Indonesia, Bira sudah keliling Indonesia. Yang paling ujung Melong Buane. Saya sudah lihat dengan beberapa penugasan. Saya sudah sampai pulau terluar kita di sana di Bitung. Saya sudah ke Bitung ke ujung. Bitung sana
Itu hubnya Indonesia sebetulnya. Hubnya itu harusnya di Bitung itu adalah pintu masuk ke Laut Cina Selatan, ke Australia, ke Pasifik, Hawaii. Saya udah sampai ke sana. Indah negara ini, udah sangat benar. Tapi karena besar, jadi orang melihatnya yang buruk-buruknya aja. Itu ya dia boleh lihat gitu, snapshot saja. Padahal lihatnya di moving picture, lihat ini sedang bergerak. Dan alhamdulillah kalau saya lihat ini sudah on the right track ya sekarang kita ini. Pak, ini kan kaitannya dengan program studi yang ada di SPS ya Pak ya. Nah ini kira-kira riset yang terkait dengan program studi yang ada di SPS, tetapi juga ada linknya dengan Indo-Pasifik ini. Kira-kira topiknya apa sih Pak? Kalau justru ini yang saya tunggu pertanyaan ini. Kan SPS ini kan multidisiplin ya. Ya, betul. Nah, contoh misalkan, kenapa tidak ada namanya bidang kaji Asia Afrika, bidang kaji Eropa, bidang kaji Amerika. Itu dananya hibahnya banyak gitu. Betul itu. Saya lupa. Kenapa tema ini ada di mobil bukunya ya. Kenapa tema ini saya sampaikan? Saya kan terakhir nulis buku diterbitkan di UK sama di New York. Itu ada bukunya, mungkin bisa lihat juga nanti ya. Ada, saya lupa ketinggalan, ada di mobil. Jadi tulisan ini adalah terpilih jadi dari sekian pakar HI oleh Uni Eropa, saya terpilih satunya dari Indonesia untuk menulis tulisan tentang Indo-Pacific, the new construct, emerging construct di dunia. Ada pakar dari Amerika, Eropa, Asia, dan Indonesia saya yang terpilih oleh Uni Eropa. Dulu di sana. Nah, bukunya ada, baru terbit kemarin November 2021, jadi baru 3 bulan yang lalu lah. Buku ini terbit. Lupa pada bukunya saya sampaikan ya. Nah, itu dananya banyak sekali. Jadi, misalkan bidang kaji tentang Eropa, nanti kerjasama sama Uni Eropa. Dengan Asia Europe Meeting, itu ada head office-nya di Jakarta. Yang memanfaatkan itu baru UI, saya lihat tuh Unair, Unpad ini belum. Kemudian lagi bidang kaji Amerika Serikat, banyak sekali itu dananya hibahnya. Nanti tinggal kontennya sesuaikan dengan prodi di sini ya Pak ya. Misalnya lingkungan dikomparasikan ya. Bisa. Komparasikan dengan negara-negara di. Jadi nanti tidak hanya aspek politik, dan bisa ekonomi, sosial, budaya, misalnya Museum Asia Afrika. Kita kan punya Museum Asia Afrika. Kita punya Komersi Asia Afrika di Bandung. Kok Unpad tidak punya tentang bidang kaji Asia Afrika? Yang ada adalah prodi hubungan internasional. Harusnya ada dong. Nanti ininya untuk mahasiswanya bisa dari Pemda, dari kesatuan, dari entrepreneurs, dari para pakar, banyak sekali. Jadi nanti the Kemlu bisa ikut, Pemda, kemudian Unpad bisa ikut di sini. Termasuk juga pariwisata bisa masuk bisa ke sana ikut, ya Pak? Bisa kali. Kalau ada misalkan namanya SPS ya untuk konsentrasi Asia Afrika, itu banyak sekali. Itu saya tahu persis itu banyak sekali. Karena waktu bertahun lalu kan saya jadi diminta oleh provinsi itu memberikan sosialisasi tentang ASEAN Economic Community ke beberapa tempat di Jawa Barat. Itu banyak sekali dananya itu. Jadi kalau alangkah baiknya kalau ada multidisiplin, nanti bisa fakultas dari FIB, Vkom, Visip bisa masuk. Kalau misalkan kita Fitofarmaka, African and Asia, farmasi bisa masuk. Untuk budaya nanti bisa dari Visip antropologi, bisa dari FIB, komunikasi lintas budaya. Jadi nanti ada misal 5 atau 4 fakultas bisa masuk ke sini. Jadi studi Asia Afrika, Eropa, kemudian Amerika. Itu saya yakin akan banyak. Dan saya lihat juga di universitas lain, contoh di UI, itu banyak sekali ininya, peminatnya. Banyak sekali. Banyak sekali peminatnya. Nanti jadi bisa berbagai aspek, politik, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan. Betul. Nah itu belum ada. Nah itu kalau ada, insya Allah akan banyak. Menarik, itu adanya di SPSS. Iya. Karena sekarang kan pemahaman holistik itu perlu ya Pak ya. Harus. Nggak hanya dari sisi keamanan kan, tapi ekonomi sosial budaya seperti apa. Harus. Ya. Dan kita mesti persiapkan itu ya Pak ya. Ini juga yang saya nerbitin buku tuh lupa tuh. Padahal saya bawa buku. Udah saya di mobil kayaknya. Lupa. Jadi ini yang mengadakan adalah Asia Europe Institute, Malaya. Itu banyak sekali dananya.
di Uni Eropa, dari mana banyak. Jadi dia conference dan sebagainya, dia itu multidisiplin. Karena kalau nanti lupa nih silakan bukunya ya, dia bisa aja kalau di googling itu dari berbagai, ada pakar budaya, komunikasi, strategi, militer, semua masuk ke sana. Dan dalam satu buku. Itu di UK sama di New York diterbitkannya, baru kemarin November. Nah itu waktu kemarin, apa judulnya, ini aja lah saya bilang tuh, karena masih ini fresh lah bukunya. Berarti itu bisa jadi peminatan ya Pak ya? Peminatan. Banyak sekali itu. Karena saya lihat di universitas lain tuh berhasil tuh. Bagus di UGM, di UI itu saya lihat. Mereka udah transdisiplin juga ya Pak? Udah transdisiplin, ya banyak. Jadi nanti pengajian bisa praktisi, mantan diploma dan sebagainya, banyak sekali. LSM, kan misalnya ada LSM lingkungan, nanti teman-teman yang dari international NGO bisa masuk ke sana. Banyak, dan itu ada aksesnya nanti. Itu ada namanya second track diplomasi. Semua pakar bisa masuk ke sana. Banyak sekali di sana. Yang kira-kira sekarang isunya lagi hangat tuh ya Pak, tentang apa tuh? Yang lagi hangat? Ya kalau sekarang yang lagi hangat itu, yang artinya topik apa? Topik untuk keminatan atau? Topik peminatannya. Peminatannya? Yang nanti kira-kira banyak yang berminat gitu Pak. Karena ini memang masalahnya fenomena krusial, dan mungkin di universitas lain belum ada gitu. Ya. Nah, Unpad perlu bikin peminatan apa tuh Pak? Ada. Namanya intelligence strategic. Jadi strategic intelligence. Belum ada itu? Belum ada. Coba lihat di setiap universitas belum ada. Jadi kalau intelligence strategic itu nanti bisa ekonomi. Nanti kita orang-orang dari Kadin bisa masuk tuh, bagaimana memahami intelijen ekonomi, bisnis, intelijen artian politik, orang Papua bisa masuk. Jadi namanya strategic intelijen strategik. Intelijen strategik itu transdisiplin, tidak hanya militer. Jadi bisa ekonomi, sosial, budaya. Itu belum ada. Kalau itu ada bagus, karena provokatif juga itunya, peminatannya. Itu sasarannya kira-kira siapa Pak? Bisa itu dari kesatuan, ya 3 matra itu bisa. Kemudian dari kodam-kodam, dari bisnismen, dari parpol, dari praktisi, para parpol, anggota dewan. Itu mereka akan memahami seperti apa ya gitu. Kan kelebihan Korea dan Jepang itu kan dia punya unit intelijen strategik. Dia bisa mengetahui apa sih kebutuhan masyarakat Indonesia. Gitu. Itu akan bagus tuh. Menarik nih Pak. Jadi temanya itu universal. Apa ya intelijen strategik apa ya gitu. Kan kalau tadi kan sangat khusus bidang kajian sejak Asia Afrika, Eropa itu kan udah ketebak nih pasti ke sana. Tapi ini kan apa ya? Nanti dilihat. Kan ada kan strategic intelligence unit kan ada tuh. Kalau di business core itu kan ada. Atau kalau mau tapi kalau terlalu khusus juga business and diplomacy, tapi kan ada diplomasi nih divisinya. Business and intelligence strategic itu bagus. Bagus tuh, orang akan nyari itu. Karena kan sekarang kita dalam era yang disebut dengan epicentrum economy knowledge. Gitu kan. Jadi apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahwa untuk ke depan itu maka yang berbasis pengetahuan apa ya? Ekonomi berbasis pengetahuan lah yang akan sukses. Gitu. Kita lihat misalkan sekarang kan bank-bank kan mulai ditutup, dibikin hanya kontor-kontor saja. Itu kan ekonomi knowledge. Jadi ekonomi berbasis pengetahuan. Orang ingin tahu bank, sekarang kan untuk bank kan tidak ada buku kan, cukup hanya nomor saja kan. Nah, itu kan ekonomi pengetahuan, kecil-kecilan tuh. Nah itu ekonomi itu bisa masuk ke sana. Menarik ya. Itu akan ini. Jadi strategi bukan militer ya, banyak sekali itu, banyak hal. Itu ekonomi knowledge. Jadi itu akan, karena itu adalah tanah-tanah zaman untuk ke depan. Di dalamnya ada artificial intelligence, banyak sekali nanti. Ada mungkin 4.0, 5.0, semuanya lengkap semua. Semuanya akan ada. Nah, itu kalau ada bagus itu. Cocok juga dengan Unpad jadi hybrid university. Kalau kita lihat rencana induk pengembangan Unpad, ujungnya kan itu, economy knowledge. Unpad itu 2045. Dan kalau kita punya, itu satu-satunya di Indonesia ya? Iya.
Ya insya Allah. Tapi kalau di negara lain sudah ada di universitas lain, Pak? Baru konsep juga. Oh. Kan juga baru masih konsep sih. Ya, ya. Masih pinginnya seperti itu. Tapi kan biasanya mereka sudah punya parameter yang jelas. Jadi bukan hanya ingin, tapi memang mereka butuh itu gitu kan. Dan hanya willing but needs. Ya. Ada suatu kebutuhan bahwa kita ini hidup sekarang dan ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi sekarang untuk transaksi uang aja kan jarang sekarang ya. Untuk tunai kan sebagai kartu gitu kan. Untuk transfer informasi kan sekarang cukup. Nah, itu kan ekonomi knowledge semuanya. Ya. Tidak lagi harus secara fisik kan sekarang. Gitu. Termasuk kita ngajar juga nggak fisik ya, Pak? Kesini menyempatkan waktu. Hari ini ada acara juga di Jatinangor. Ada ya, jam tapi 1 menyempatkan saya, waktu datang di It's Podcast. Ya. Ada 1 atau 2 kalimat saja Pak sebagai penutup. Ya, alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa hadir di sini, sharing knowledge ya kan, silaturahim, dan saya pikir ini is a good podcast ya, Grateful ini. Ya, well done. Thank you. Terima kasih Prof. Yan. Baik pemirsa, begitu bincang-bincang kita dengan Profesor Yan yang sangat humble. Mudah-mudahan ini yang pertama bukan yang terakhir ya Pak ya. Perbincangan kita dengan topik-topik yang lain. Dan kita akan bertemu lagi dalam It's Podcast berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.